Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. Perang Salib merupakan serangkaian perang bersejarah mengiringi abad pertengahan. Perang yang melibatkan kedua agama itu memperebutkan tempat-tempat yang dianggap suci oleh kedua pihak agama dan juga bermaksud untuk mengamankan tempat-tempat ibadah kedua agama. Namun, jalannya perang selalu melibatkan orang-orang penting di dalamnya. Mereka yang berjasa akan selalu dikenang sebagai tokoh penting dalam perang Salib kala itu, terutama pemimpin Islam yang mampu menaklukkan Yerusalem. Siapakah dia? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Nama lengkap dan gelarnya adalah Al-Malik Al-Adil Nuruddin Abul Qasim Mahmud bin Imaduddin Atabik Zanki bin Aksunkur Al-Hojib yang pada saat itu memimpin sebagai gubernur Aleppo. Nama panggilannya adalah Abu Qasim dan ia dijuluki Nuruddin atau cahaya agama dan Al-Malik Al-Adil, raja yang adil. Dan ia lahir tepatnya pada bulan Februari tahun 1118 Masehi. Ayahnya Imaduddin Zanki adalah penguasa Aleppo dan Mosul. Ketika ayahnya meninggal dunia, Nuruddin dan kakaknya Saifuddin Ghazi pertama membagi kerajaan Zanki tersebut menjadi dua. Nuruddin menguasai Aleppo dan kakaknya menguasai Mosul. Kedua kerajaan tersebut dipisahkan oleh Sungai Kabur. Nuruddin Zanki sendiri meninggal dunia 13 tahun sebelum berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakannya, yaitu pembebasan Al-Aqsa. Ia sendiri memainkan peranan yang sangat penting dalam memperbaiki keadaan masyarakat Muslim di Suriah yang sebelumnya sibuk dengan konflik internal dan perselisihan mazhab. Ia juga merupakan seorang sultan di Suriah dan kemudian juga di Mosul, Irak, dan Mesir. Ia mampu menaklukkan warga dengan kesolehan dan nilai-nilai yang agung. Kekuatan militernya tidak dilengkapi dengan persenjataan fisik yang hebat dan istimewa, tetapi ia memiliki senjata yang jauh lebih menggetarkan musuh-musuhnya, yaitu kekuatan doa dan pertolongan dari Yang Maha Penolong. Nuruddin Zanki memerintah wilayah Suriah Utara setelah ayahnya Imaduddin Zanki wafat pada tahun 1146 Masehi. Usianya ketika itu 28 tahun dan ia memerintah wilayah itu dari kota Aleppo. Ketika kakaknya Saifuddin Ghazi pertama meninggal dunia pada tahun 1149 Masehi, ia juga menggabungkan Mosul di Irak dalam wilayah kekuasaannya. Strategi dalam menyusun kekuatan. Nuruddin Zanki memiliki gaya kekuatan militer yang sangat khas. Ia tidak tergesa-gesa dalam menghadapi pasukan lawan. Kadang, saat pasukannya berada di suatu daerah dan mendengar kedatangan pasukan musuh ke tempat itu, ia akan menarik pasukannya ke tempat lain. Ia melakukan hal itu untuk menyelidiki jumlah dan keadaan pasukan lawan, sambil terus melakukan pengintaian, dan setelah musuh berangkat kembali dari tempat mereka, Nuruddin akan mengikuti dan menyergap mereka dengan tiba-tiba. Dengan cara inilah, ia berhasil memenangkan banyak pertempuran dan mengurangi jumlah korban dari pasukan Muslim. Adapun terhadap tokoh-tokoh Muslim di wilayah Suriah Palestina yang berseberangan pendapat atau bahkan menentang kebijakannya, Nuruddin Zanki lebih menghindari konflik terbuka serta pertempuran fisik dengan mereka. Namun, ia selalu menyerukan kepada mereka untuk berjihad bersama kaum muslimin untuk melawan musuh bersama, yaitu kekuatan salib. Maka dari itu, ia dengan kebijakannya akan melakukan pendekatan persuasif dan menarik, serta mengajak para ulama di wilayah-wilayah yang dipimpin oleh para tokoh itu untuk bermusyawarah bersama. Dengan begitu, walaupun para ulama dan masyarakat tersebut berada di wilayah kekuasaan yang berbeda, tetapi hati mereka bersama Nuruddin Zanki dan selalu mendoakan kemenangannya. Kesolehan serta cara-cara yang lembut seperti inilah yang membuat Nuruddin Zanki pada akhirnya dapat menyatukan seluruh Suriah ke dalam satu pemerintahan, setelah wilayah itu tercerai-berai dan saling bermusuhan selama lebih dari setengah abad. Kekuatan fisik dari seorang Nuruddin Zanki. Di samping kekuatan rohaninya, Nuruddin Zanki juga dikenal dengan kekuatan fisiknya. Ia buktikan dengan keterampilannya yang luar biasa dalam berkuda dan memimpin secara langsung di medan tempur. Keberaniannya di medan tempur membuat seorang ulama pada masanya, Qut al-Din al-Nasawi, menasihatinya dan sambil berkata, "Demi Allah, jangan membahayakan dirimu dan seluruh dunia Islam. Kalau Anda gugur di medan pertempuran, maka seluruh muslim yang hidup akan dibunuh oleh musuh." Tetapi, Nuruddin Mahmud Zanki mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Ia pun berkata, "Dan siapalah Mahmud sehingga dikatakan seperti ini?
sebelum saya lahir, sudah ada yang lain membela Islam dan negeri ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selainnya. Ia sangat memperhatikan keadaan pasukannya dan selalu menjadikan mereka siap siaga dalam menghadapi pasukan musuh. Pasukannya merupakan yang paling kuat di Suriah pada masa itu. Bukan hanya pasukannya yang dipersiapkan dengan baik dengan latihan fisik, tapi kuda-kuda pun selalu dalam keadaan terlatih. Penyatuan kekuatan umat Islam. Kekuatan yang dibangun oleh Nuruddin Zanki tersebut menjadi pondasi yang kokoh bagi pemimpin berikutnya di wilayah-wilayah itu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi pasukan salib dalam membebaskan kawasan Al-Quds dan sekitarnya. Kekuatan rohani Nuruddin Zanki inilah yang terkenal sebagai pemimpin yang soleh dan adil benar-benar dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dimulai dari pemimpin yang selalu menjaga sholat berjamaah, sholat malam qiyamul lail atau tahajud, banyak bertadarus Al-Quran dan berpuasa sunnah. Keutamaannya dalam keilmuan Islam yang mendalam, sangat dekat dengan para ulama dan ikut mengkaji hadis bersama mereka pun dilanjutkan. Nuruddin Zanki juga dikenal dengan keadilan dan penegakan syariah yang sangat menonjol dalam pemerintahannya. Ia juga mendorong dilangsungkannya majelis-majelis ilmu, mendirikan madrasah-madrasah, serta memberikan berbagai wakaf untuk keperluan agama dan masyarakat. Di antara sumbangan pentingnya bagi kebaikan orang ramai adalah pendirian rumah sakit untuk warga. Begitulah Nuruddin Zanki sebagai sosok yang sangat berjasa dalam penyatuan negara-negara muslim di kawasan Suriah dan sekitarnya dalam menghadapi tentara salib. Akhir ayat Nuruddin Zanki. Imaduddin Zanki wafat pada tahun 570 Hijriah atau lebih tepatnya pada tahun 1174 Masehi karena sakit. Kaum muslimin di kawasan Syam, mulai dari kawasan Lebanon, Suriah, Palestina, hingga Mesir, ketika itu meminta kepada murid Nuruddin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, untuk mengemban amanah menjadi sultan di Suriah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi pun berhasil mewujudkan cita-cita Nuruddin Zanki, yaitu membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan tentara salib. Ia dimakamkan di wilayah dekat pasar di kota tua Damaskus, Suriah. Di samping kuburannya, kemudian didirikan sebuah masjid yang dinamakan dengan namanya, yaitu Masjid Jami' Nuruddin Asy-Syahid. Semasa ia hidup, Nuruddin Zanki mampu melancarkan semangat jihad dan bekerja ekstra keras di kalangan kaum muslimin. Ia juga telah mempersembahkan model pemimpin dan mujahid yang berjalan di bawah bendera Islam, yang mampu untuk mengembalikan harapan untuk membebaskan tanah-tanah suci milik umat Islam yang dijajah oleh para musuh di seluruh dunia, utamanya adalah kawasan Al-Aqsa. Walaupun belum sepenuhnya, namun dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.